semuanya, kembali lagi bersama Fisik Guru. Kali ini saya akan membahas energi potensial usaha, gaya konservatif dan non-konservatif, serta energi mekanik. Pada video saya sebelumnya, kita sudah membahas usaha atau kerja oleh gravitasi. Ya, misalkan ini bumi memiliki massa, ME ini adalah massa Earth atau bumi, kemudian ada benda, massa objek, dan memiliki jarak tertentu, dan keduanya saling berinteraksi. Kalau kita kaitkan dengan hukum Newton, itu berlaku hukum 3 Newton, aksi reaksi. Jadi gaya yang ditimbulkan oleh bumi terhadap objek maupun objek juga memiliki gaya terhadap bumi. Nah, suatu saat ketika benda jatuh menuju pusat bumi seperti ini, maka objek bermassa M0 akan dipercepat menuju pusat bumi. Ketika objek menuju atau tertarik ke pusat bumi, kedudukan atau konfigurasi sistem bumi objek berubah acuannya terhadap permukaan bumi. Seperti itu. Ingat kata kunci bahwa kedudukan atau konfigurasi. Nah, ketika benda jatuh menuju pusat bumi, perubahan energi kinetik K akan berubah atau berasosiasi menjadi energi lain. Nah, energi lain itu apa? Mari kita lihat. Di sini saya memiliki ilustrasi ketika sebuah benda diletakkan pada posisi tertentu terhadap posisi acuan, maka bola tersebut bergerak ke atas dan kembali ke posisi awal. Ketika bola bergerak naik seperti ini dan bola berturun seperti ini, ketika bola bergerak naik, usaha oleh gravitasi itu sama dengan minus mgx, dan ketika bola bergerak turun, usahanya sebesar plus mgx. Jadi ketika bola naik, sebagian energi kinetik ditransfer oleh gaya gravitasi ke bentuk energi lain, yakni energi potensial. Jadi ketika bergerak dari posisi awal menuju ke posisi akhir, kecepatannya semakin berkurang. Nah, pada saat itu energi kinetik berubah bentuk menjadi energi potensial. Jadi usahanya negatif, energi potensialnya positif. Ketika bola bergerak turun, sebagian energi potensial ditransfer oleh gaya gravitasi ke bentuk energi lain, yakni energi kinetik. Jadi ketinggiannya semakin berkurang, kemudian energi potensial yang awalnya maksimum semakin ke bawah itu berubah bentuk menjadi energi kinetik, sehingga usahanya positif, perubahan energi potensialnya negatif. Sehingga dapat didefinisikan bahwa energi potensial itu berkaitan dengan konfigurasi kedudukan suatu objek yang saling mengerahkan gaya satu sama lain dalam satu sistem. Jadi, kaitan antara perubahan energi potensial delta U dengan usaha atau kerja W itu sebesar delta U sama dengan min V. Setelah kita memperoleh definisi energi potensial, bagaimana menghitung energi potensial oleh gaya gravitasi? Perhatikan ilustrasi berikut. Jadi, ketika suatu benda diletakkan pada acuan, titik acuan YI atau Y inisial itu sama dengan 0, kemudian bola tersebut bergerak ke atas hingga mencapai titik akhir sebesar YF sama dengan H. Kembali ke teorema energi potensial usaha, bahwa perubahan energi potensial oleh gaya gravitasi itu sama dengan minus usaha oleh gaya gravitasi.
gravitasi. Kemudian kita menggunakan konsep integral karena berubah-ubah, maka perubahan energi potensial oleh gravitasi itu sama dengan minus integral YI ke YF, F dan I ini inisial, F finish, Fg adalah gaya berat, Fg dy, jadi diintegralkan terhadap posisi atau Y. Itu sama dengan minus integral YI ke YF min Mg dy sama dengan Mg kali YF kurang YI. Kemudian kita konversi menjadi Mg delta Y. Sehingga energi potensial oleh gaya gravitasi pada posisi akhir ini di H dikurangi dengan energi potensial oleh gravitasi pada kerangka acuan. Ref ini kerangka referensi atau titik acuan itu sama dengan Mg delta Y. Jadi referensinya itu yang ini. Kemudian energi potensial oleh gaya gravitasi itu adalah di titik puncak H. Jadi energi potensial oleh gaya gravitasi itu sama dengan MGH. Selain itu, bagaimana menghitung energi potensial oleh gaya pegas? Ini ilustrasinya. Jadi mula-mula pegas itu dalam keadaan normal dengan X-nya sama dengan 0, gaya pemuli atau gaya pegasnya sama dengan 0. Nah, ketika pegas itu ditarik, maka perpindahannya sejauh X dan gaya pemulinya bergerak ke kiri. Seperti ini. Kemudian kita kembali ke teorema energi potensial usaha bahwa perubahan energi potensial oleh gaya pegas itu sama dengan minus usaha atau kerja oleh gaya pegas. Kemudian kita kalkulasikan seperti ini ya. Dan hasilnya adalah energi potensial oleh gaya pegas itu dikurangi energi potensial pada titik referensi yaitu 0 sama dengan setengah K X kuadrat kurang 0. Hasilnya adalah jadi energi potensial oleh gaya pegas itu sama dengan setengah Kx kuadrat. Nah, sekarang kita akan membahas gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Berdasarkan ilustrasi, bagaimana usaha oleh gaya gravitasi berdasarkan gambar tersebut. Nah, kita lihat. Usaha oleh gaya gravitasi itu sama dengan min mgx. Kemudian kita lihat apakah gaya berat itu selalu bergantung pada lintasan? Ternyata tidak, bahwa usaha oleh gravitasi pada lintasan 1, usaha oleh gravitasi pada lintasan 2, usaha oleh gravitasi pada lintasan 3 itu sama dengan minus mgx. Jadi usaha oleh gaya gravitasi itu sama untuk 3 lintasan ini. Karena gaya ini kita sebut sebagai gaya konservatif. Bagaimana usaha oleh gaya gesek berdasarkan gambar tersebut? Nah, kita lihat, misalkan ini adalah lintasan kasar, kemudian ada gaya gesek. Usaha oleh gaya gesek itu sama dengan minus gaya gesek kinetis dikalikan dengan X atau perpindahan, sama dengan mu K kali N kali X, X perpindahan. Sehingga semakin panjang lintasan, energi kinetik yang ditransfer menjadi energi termal semakin besar pula. Jadi semakin panjang lintasannya, energi termalnya yang diubah atau ditransfer dari energi kinetik menjadi semakin besar. Jadi usaha oleh gaya gesek bergantung pada lintasan. Jadi untuk gaya berat
itu termasuk dalam gaya konservatif. Sementara gaya gesek itu adalah non-konservatif. Usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif memiliki sifat-sifat berikut. Gaya konservatif dapat dinyatakan sebagai perbedaan antara energi potensial awal dan energi potensial akhir. Yang kedua, bahwa dapat kembali atau reversible. Yang ketiga, tidak bergantung pada lintasan atau path objek dan hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir. Jika titik awal dan titik akhir sama, usaha totalnya adalah 0. Saya contohkan untuk gaya berat. Ketika usaha oleh gaya berat total itu sama dengan usaha oleh gaya berat ketika naik ditambah dengan usaha oleh gaya berat ketika turun. Ketika naik itu kan min mgx ditambah ketika turun kan positif mgx, sehingga usaha oleh gravitasi total itu sama dengan 0. Sekarang energi mekanik. Bagaimana energi mekanik itu? Jadi hukum kekekalan energi mekanik. Nah, kita tahu bahwa energi mekanik itu adalah penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Kita kembali ke teorema usaha energi kinetik, bahwa usaha atau kerja total itu sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, usaha total pada sistem dapat berasal dari usaha oleh gaya konservatif dan oleh gaya non-konservatif. Usaha oleh gaya konservatif ditambah usaha oleh gaya non-konservatif itu sama dengan perubahan energi kinetik. Jika pada suatu sistem hanya ada gaya konservatif yang bekerja, kita anggap non-konservatif itu 0, artinya bahwa tidak ada gaya gesekan atau tidak ada hambatan udara, maka WK tambah 0 sama dengan delta K. WK tambah 0 sama dengan min delta U atau perubahan energi potensial. Maka min delta U sama dengan delta K. Kita ubah lagi sama dengan KF kurang KI tambah UF kurang UI. F ini finish, I inisial. Kita lanjut, kita kelompokkan yang finish. KF tambah UF kurang KI tambah UI. Itu sama dengan 0. Jadi energi mekanik pada posisi finish itu sama dengan energi mekanik pada posisi awal. Jadi sama saja. Ini kalau kita anggap tidak ada gaya non-konservatif. Jadi ini sangat ideal ya kekekalan energi. Nah, bagaimana kalau usaha atau kerja pada sistem oleh gaya-gaya eksternal? Misalnya adalah gaya gesek. Jadi seperti sebelumnya, WK tambah WNK itu sama dengan delta K. Jadi WK itu sama dengan min delta U. Jika pada suatu sistem ada gaya non-konservatif yang bekerja, maka min delta U tambah WNK itu sama dengan delta K. Begitu pula dengan ini, usaha oleh gaya non-konservatif itu sama dengan delta K ditambah delta U. Sehingga usaha oleh gaya non-konservatif itu sama dengan KF kurang KI tambah UF kurang UI. KF tambah UF kurang KI tambah UI. Sehingga usaha oleh gaya non-konservatif itu sama dengan energi mekanik pada posisi akhir dikurangi energi mekanik pada posisi awal. Jadi energi mekanik sistem tidak kekal karena sebagian energi mekaniknya diubah menjadi bentuk energi lain seperti energi termal atau panas akibat gaya gesek.
Terima kasih.